Rahmawati, MPC Psikolog, selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 11. Yang kami hormati juga Kak Eva, selaku perwakilan dari komunitas Rasa Kebaikan, serta teman-teman komunitas Rasa Kebaikan dan teman-teman panitia KKN yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting conference ini pada hari Sabtu 17 Juli 2021. Selanjutnya, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam kehidupan ini. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Syifa Inayah, mahasiswi Psikologi 2018 Universitas Al-Azhar Indonesia yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dalam acara kegiatan charity serta penutupan program kuliah kerja nyata 2021 program studi psikologi Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia pada kelompok 11 yang dilakukan pada lingkungan Bungur RT 11 RW 06 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita membuka acara dengan membaca doa sesuai agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam dapat membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan yang pertama sekaligus pembuka acara dari dosen pembimbing lapangan kelompok 11, Ibu Siti Rahmawati, MPC Psikolog. Selaku kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul meskipun masih dalam virtual ya teman-teman. Masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sementara di luar sana banyak dari teman-teman kita, mungkin juga keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga kita yang sehat tetap bisa menjaga kesehatan. Semoga saudara-saudara, keluarga, dan teman-teman kita yang sedang diberi ujian sakit dapat segera sembuh dari sakitnya. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan, panutan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan, contoh terbaik kepada kita. Semoga kita semua termasuk ke dalam hambanya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Yang terhormat teman-teman peserta KKN kelompok 11 Universitas Al-Azhar Indonesia, khususnya ini dari program studi psikologi ya. Kemudian teman-teman dari Terminal Pintar ya, perwakilan komunitas Rasa Kebaikan, Masya Allah, ini saya mendengar namanya saja, membaca namanya saja tergetar gitu ya, Masya Allah luar biasa, kebayang betapa pihak-pihak yang terlibat di sini adalah orang-orang yang tulus gitu ya, ingin berbagi, sharing apa yang dia miliki, tidak hanya terbatas pada materi, tetapi waktu, apalagi tenaga, semua. Jadi terminal kebaikan gitu ya. Jadi rasanya buat saya Masya Allah sekali gitu ya. Komunitas Rasa Kebaikan, Terminal Pintar itu hebat gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan teman-teman semua.
Bapak Ibu semua, perwakilan dari masyarakat di sekitar Ciracas ya, di sekitar Kampung Rambutan, semoga sehat-sehat semuanya. Ya, tanpa terasa sekian pekan, 3 pekan ya teman-teman ya? 3 pekan teman-teman dari program studi psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia melakukan kegiatan dalam rangkaian kuliah kerja nyata ya Universitas Al-Azhar Indonesia. Alhamdulillah telah diberikan sharing informasi, pertukaran informasi, ada yang berbagi tips, berbagi materi, berbagi info-info yang menurut saya luar biasa sudah dipersiapkan oleh teman-temannya kepada masyarakat di sekitar wilayah Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dari komunitas, atas kesediaannya, atas waktu yang diberikan, atas kerelaannya menerima informasi, menerima materi yang sudah diberikan oleh teman-teman mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan. Sekaligus saya juga mewakili dari program studi dari Universitas Al-Azhar Indonesia meminta maaf jika selama proses KKN teman-teman mahasiswa mungkin melakukan kesalahan, kehilafan kata, kehilafan sikap, perilakunya saya mohon maaf karena memang pada situasi-situasi seperti ini banyak hal-hal yang luput dari kuasa kita gitu ya. Mungkin dari sisi teknis, kemudian dari sisi hal-hal yang lainnya gitu ya. Apalagi kan semua dilakukan serba online gitu ya, mungkin juga bahasa-bahasa teks itu sangat berbeda dibandingkan kalau kita bertemu secara langsung. Jadi saya meminta maaf, semoga apa yang telah diberikan oleh teman-teman mahasiswa dapat bermanfaat, dapat berguna bagi Bapak Ibu sekalian dan masyarakat di sekitarnya. Dalam kesempatan ini saya juga diminta untuk apa ya tadi sekaligus ini ya kita mau charity ya teman-teman ya kita mau charity memberikan sekedar lah ya sekedar apa yang bisa kami bantu untuk komunitas rasa kebaikan dan terminal pintar. Tadi saya begitu baru dapat infonya, Masya Allah ini komunitas rasa kebaikan gitu ya. Jadi insya Allah apa-apa yang ada di sini, insya Allah semua hanya tentang kebaikan dan ketulusan gitu ya. Jadi mungkin apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang teman-teman sudah lakukan di sana. Tapi semoga apa yang kami berikan ini bisa sedikit membantu pelaksanaan di sana gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima, mohon diterima dengan lapang dada juga, mudah-mudahan bermanfaat buat kegiatan di sana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan kegiatan KKN, kepada masyarakat, Bapak Ibu yang mewakili dalam hal ini, ada yang dari perwakilan ibu rumah tangga, mungkin juga Karang Taruna gitu ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih. Juga kepada tadi Mbak Eva ya dari komunitas Rasa Kebaikan atau juga mungkin ada perwakilan dari Terminal Pintar. Betul-betul saya mewakili prodi dan universitas mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi apa namanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Rahmawati, MPhil Psikolog, selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 11 atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan kedua dari perwakilan komunitas Rasa Kebaikan kepada Kak Hani. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran suaranya, Kak? Kedengeran? Kedengeran, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Yang terhormat kepada Ibu Rahma selaku dosen perwakilan dan teman-teman mahasiswa UA Universitas Al-Azhar Indonesia, serta teman-teman relawan dari Rasa Kebaikan dan Terminal Pintar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani. Saya mewakili komunitas Rasa Kebaikan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah mengajak kami untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan KKN-nya. Kami juga berterima kasih untuk semua donasi yang diberikan untuk adik-adik rumah belajar Terminal Pintar. Semoga dapat bermanfaat untuk mendukung kegiatan aktivitas belajar mengajar. Dan sukses selalu untuk teman-teman mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Singkat saja dari saya, sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hani atas sambutannya dari perwakilan komunitas Rasa Kebaikan. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sharing session dari Kak Yuliawati selaku perwakilan komunitas Rasa Kebaikan. Kepada Kak Yuliawati, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanti mewakili komunitas Rasa Kebaikan. Mungkin saya bakal ngenalin tentang komunitas kita kali ya. Jadi apa sih Rasa Kebaikan itu? Jadi komunitas kita itu awalnya kita tuh adalah suatu sekumpulan relawan. Jadi sebelumnya kita tuh adalah relawan dari sebuah NGO dan apa ya? Terus kita tuh sering ngumpul bareng, sering aksi bareng, sering ngobrol, sering nongkrong. Nah, terus kita berinisiatif nih untuk membentuk komunitas sendiri gitu. Kenapa pada akhirnya kita memilih untuk membentuk komunitas sendiri? Sebenarnya karena selain untuk mempererat tali silaturahmi, kita juga punya pikiran begini, karena kalau kita ikut di NGO sebelumnya, jadwal kegiatan itu pasti mengikuti NGO sebelah. Nah, kebetulan di sana itu aktivitasnya terjadi pada weekdays. Sedangkan kita nih orang-orang yang punya kegiatan, kita hanya tersedia di waktu weekend gitu. Nah, makanya kita ngebentuk komunitas sendiri supaya kita bisa nih ngelakuin aksi-aksi kebaikan di saat kita free, yaitu di weekend gitu. Terus juga selain itu, kenapa kita akhirnya membentuk komunitas sendiri adalah karena ketika kita bergabung dengan NGO sebelumnya, kebaikan-kebaikan itu banyak dilakukan di wilayah yang jauh dari kita, kayak Depok, Bogor, misalnya. Terus kita berpikir kenapa sih kita nggak ngelakuin kebaikan tuh yang dimulai dari lingkungan terdekat kita gitu. Kemudian setelah itu barulah kita berinisiatif, ya udah kita bikin sendiri aja supaya kita bisa nih ngasih dampak buat lingkungan kita yang terdekat gitu. Kenapa kita harus selalu pergi ke tempat yang jauh, sedangkan ada loh yang pasti bisa kita lakuin di lingkungan kita sendiri gitu. Itu sebenarnya kenapa pada akhirnya kita membentuk Rasa Kebaikan ini sebagai komunitas sendiri, karena kita pengen nih kebaikan itu bisa dilakukan kapan aja dan di mana aja, dan kita bisa berpengaruh untuk lingkungan kita sendiri gitu. Terus sejauh ini Rasa Kebaikan yang udah terbentuk setahun, kita punya beberapa program, yaitu yang salah satunya adalah Naskah Nasi Berkah, di mana kita tuh punya konsep bagi nasi roadshow gitu sih, kayak konvoy tapi sambil bagi nasi, kayak sama kayak yang sekarang lagi common juga terjadi di masyarakat kan, bagi nasi sambil keliling gitu, naik motor, konvoy. Terus juga selain itu ada yang namanya, kita juga punya program pendidikan, kita support kegiatan rumah belajar yang kita namanya Terminal Pintar, enggak sih, maksudnya kita support kegiatan yang kegiatan rumah belajar Terminal Pintar. Jadi kenapa sih awalnya kita memilih untuk support kegiatan ini? Jadi awalnya kan kita bagi nasi di Kampung Rambutan, terus kebetulan di sana ada banyak anak putus sekolah gitu. Kita dapat informasi di sana banyak loh anak yang putus sekolah dan mereka butuh pendidikan gitu. Terus kemudian kita ngobrol sama orang-orang yang berpengaruh di sana. Ada sebenarnya rumah belajar tapi vakum nih. Nah, kemudian kita punya inisiatif loh, kalau vakum kenapa gitu, kenapa nggak coba kita bangunin lagi gitu. Dari situ kita mulai berpikir, ya udah yuk kita bangun lagi rumah belajarnya,
kita gerakin lagi, kita jalanin lagi apa yang vakum di sana, yaitu kegiatan di Terminal Pintar. Nah, sampai saat ini kita masih ngejalanin itu. Terus selanjutnya ada juga program sembako berkah, di mana target kita, jadi kita bagi sembako door to door sistemnya. Kita datang ke rumah penerima manfaat kita, dan targetnya itu fakir miskin duafa, tapi kita selama yang berjalan kita lebih ke lansia gitu. Terus selanjutnya kita juga punya program unit bisnis kita sendiri. Jadi selain kita memperoleh pendanaan dari donatur, kita juga mendapatkan memperoleh pendanaan dari jualan gitu. Nah, program kita ini namanya Langkah Laris Untung Berkah. Jadi di sini kita lebih aktif untuk saat ini online karena posisinya lagi pandemi, kita lebih aktif di carousel, di e-commerce atau carousel. Jadi kenapa kita pilih carousel? Karena yang kita jual adalah barang pre-love gitu. Dan uangnya juga langsung masuk ke kita tanpa dompet seperti Shopee Pay atau yang lain-lain gitu. Jadi uang langsung masuk ke kita. Terus juga kita jual juga barang pre-love. Terus itu sih yang kita lagi lakuin saat ini untuk unit bisnis itu. Itu aja sih dari kita. Nah, kita berharap dengan adanya komunitas ini kita bisa ngelakuin kebaikan-kebaikan, bisa memberikan pengaruh untuk lingkungan kita sendiri gitu. Dan kita berharap pertemanan kita tuh nggak cuma untuk hahihi, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan gitu. Itu aja sih dari kita. Terus kita ngajak nih teman-teman dari UAI mungkin tertarik buat ngajar di Terminal Pintar, kita akan sangat senang sekali karena kebetulan kita butuh banyak banget mentor buat ngajar, karena banyak adik-adik yang, karena kan ketika kita ngajar di sana, mereka tuh butuh mentor yang lebih banyak karena gini, anak-anak tuh butuh perhatian lebih gitu, jadi nggak bisa satu mentor tuh megang 10 anak, itu nggak bisa, tapi akan jauh lebih efektif dan baik kalau misalnya satu mentor fokus ke 4 anak, 5 anak gitu. Nah, itulah kenapa kita butuh nih banyak mentor. Nah, mungkin teman-teman UAI nanti ke depannya berminat untuk bergabung bersama kita buat jadi mentor gitu. Itu sih dari kita. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Kak. Aku juga boleh nanya sedikit nih. Kalau misalkan di Terminal Pintar sendiri, pengajar dari komunitas rasa kebaikan itu yang aktif ada berapa ya, Kak? Untuk saat ini aktif. Kalau dibilang aktif setiap pertemuan enggak sih, tapi kalau misalkan aktif mereka datang, karena kan kita begini, setiap pengajar itu punya maksimal dia harus minimal dia harus ngajar 1 bulan sekali kan. Nah, itu sekitar ada 15 orang sih yang konsisten sampai saat ini sesuai jadwal itu gitu. Itu sih ada sekitar 15. Karena kita juga baru sih, karena Terminal Pintar itu baru dibuat baru berjalan lagi. Sebenarnya dibuatnya mungkin udah 1 tahun yang lalu, kemudian vakum kan. Nah, baru bergerak lagi setelah kita bantu dan kita support itu pada bulan Maret ini gitu. Jadi baru beberapa bulan ya aktif lagi gitu. Jadi masih sedikit mentornya. Kemudian aku ingin juga latar belakang dari pengajar-pengajarnya ini tuh apa aja sih, Kak? Oke, latar belakang. Kebetulan pengajarnya itu saat itu ada dari circle kita juga, jadi teman-teman kita juga. Jadi latar belakangnya itu kayak ada Kak Evi, dia juga pengajar juga, tapi dia pengajar di PAUD ya, Kak ya. Terus ada Kak Eva, dia juga karyawan juga. Jadi ada mahasiswa, ada yang berstatus pengajar juga di sekolah lain, terus ada juga karyawan juga di perusahaan gitu. Jadi banyak dari beberapa latar belakang sih, dan itu masih dalam lingkungan teman-teman kita aja gitu. Baik, Kak. Terus untuk anak-anaknya sendiri ini di Terminal Pintar dan di pengajarnya sendiri, biasanya range-nya umur yang diajar itu dari umur berapa ya, Kak? Oke. Awalnya kita mulai ngajar tuh dari umur 3 sampai kelas 1 SMP ya. Sampai ya kelas 2 ada 1-2 orang gitu. Tapi karena kita ada keterbatasan kemampuan, karena kebetulan basic dari atau latar belakang kita tuh nggak ada yang
semuanya pengajar gitu. Mungkin kayaknya hanya Kak Evi kayaknya yang pengajar ya. Nah, sisanya itu bukan. Nah, untuk megang anak di bawah di umur range 3, 4, 5 tahun tuh agak butuh kalian khusus, kesabaran khusus. Jadi pada akhirnya kita sekarang hanya ngambil kelas tuh dari TK, terus kelas 1 sampai kelas 6 SD, terus ada 1-2 anak kayaknya udah SMP deh. Iya, SMP gitu. Oh, gitu. Kalau misalkan pelajaran sendiri yang diajarin nih Kak, biasanya tuh apa aja sih pelajaran yang sering diajarkin dari komunitas rasa kebaikan sendiri ke Oke. anak-anak? Kalau untuk materi ya, kita ada 3 kayak topik kali ya, 3 topik ya. Ada bahasa. Jadi kalau untuk anak-anak TK dan kelas 1 sampai kelas 2 itu dia fokus ke Kalistung ya. Tapi kalau untuk kelas 3 sampai SMP itu lebih ke matematika dan bahasa Inggris gitu. Jadi kita pengen ngedalamin di situ karena menurut aku itu adalah 2 pelajaran yang bisa dikuasai oleh semua mentor gitu. Dan nggak terlalu susah juga untuk kita nyampein materi itu. Jadi kita untuk saat ini kita fokus ke 2 materi itu, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Dan kalau untuk anak yang masih di bawah kelas 2, kita fokus ke Kalistung supaya mereka lebih mantepin lagi nih ke pemahaman mereka, keahlian mereka dalam menghitung dan menulis, membaca gitu. Itu sih. Tapi untuk anak-anaknya sendiri, kira-kira ada berapa sih Kak yang belum bisa baca tulis kalau di anak-anak terminal pintar? Oke. Kalau dari aku nggak tahu pasti jumlah ya, tapi kalau misalkan dihitung dari anak kelas 2 ke bawah kayak dari umur TK sampai kelas 1, kelas 2 itu ada sekitar 30 ya mungkin. Kayaknya 30 anak. Tapi ada juga 5 anak yang usianya sudah memasuki kayak umur SD kelas 4, kelas 5, tapi mereka masih lemah nih dalam membaca. Itu ada sekitar 5 kayaknya. 5. Mereka ada yang lemah dihitung, ada yang lemah dibaca tulis gitu. Jadi totalnya mungkin ada 35 ya. Itu bukan jumlah pasti, tapi menurut perkiraan saya 35 anak yang masih lemah dalam Kalistung gitu. Kalau misalkan waktu belajar sendiri nih Kak, biasanya waktu belajar untuk anak-anak itu berapa jam? Oke. Sekarang kita itu berjalan dari, kan kita aktif setiap Sabtu ya. Setiap Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore sih. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan buka juga di kelas di hari Minggu. Tapi untuk saat ini kita sanggup di hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 gitu. Baik, berarti hanya di siang hari ya Kak untuk Iya, di siang hari. Terus Kak, aku juga pengen tahu kalau misalkan metode yang Kakak ajarkan nih kepada anak-anaknya itu kayak belajar kayak kita nih formal buku terus ada papan tulis segala macam, atau emang ada metode-metode kayak games atau tanya jawab, kartu kuis gitu-gitu segala macam. Kalau dari komunitas rasa kebaikan bagaimana tuh Kak metode belajar? Kalau metode belajar sih aku lebih serahin ke mentor ya. Jadi kayak aku punya topik, terus mentor mau bawainnya gimana nih gitu. Jadi lebih ke mentor. Dan sampai saat ini kayak kita lebih ke jelasin materinya gimana, terus nanti ada latihannya. Nah, kalau untuk yang aku lebih fokus ke anak-anak ya. Jadi mereka kayak dikasih kayak sebuah lembar kerja yang berwarna, bergambar gitu, yang terkait dengan apa yang mereka pelajari di hari itu gitu. Terus kalau yang besar itu kayak misalnya kita belajar bahasa Inggris nih, terus kayak ada cue card gitu, kayak ada card gitu, itu tentang kayak sebuah card percakapan, nanti mereka hafalin, terus nanti mereka coba praktekin gitu, coba ngomong gitu, terus beberapa kali juga kayak mereka kalau bahasa Inggris lebih ke mereka nyatet materi hari itu, terus nanti di akhir acara mereka kayak melakukan memorize, kayak mereka dites nih apa sih yang udah mereka tulis dan mereka disuruh ngafalin nih, misalnya hari itu ada 10 vocabulary gitu, terus mereka nanti disuruh mengingat apa aja 10 itu gitu. Itu sih kayak kalau untuk metode kita lebih menyerahkan ke mentornya mau bawainnya gimana, karena
balik lagi ke kita karena kita nggak punya basic mengajar, jadi kita juga nggak tahu banyak tentang metode belajar. Jadi aku lebih serahin mentornya mau bawainnya gimana, senyamannya mentor, dan yang penting adalah kita harus berusaha supaya gimana si adiknya itu nggak cuma belajar, tapi mereka juga harus paham apa yang dia pelajarin hari itu gitu. Wah, baik Kak. Berarti metodenya seru juga ya untuk buat adik-adik terminal pintarnya. Aku juga pengen tahu nih Kak, at the end di kegiatan itu ada nggak sih Kak kayak ujiannya atau cuma hanya kayak menyerahkan nih memorize yang kayak tadi Kakak kasih tahu yang vocabulary atau gitu? Atau ada kayak ujian secara tertulis dari komunitas pengajarnya sendiri? Kita belum, kalau sampai tahap ujian mungkin belum ya, tapi kalau latihan, jadi itu di akhir pertemuan kita suka kasih kayak ya itu lembar kerja, jadi mereka tuh ada soal latihan. Kalau untuk yang anak yang sudah bisa baca dan tulis, mereka tuh dikasih kayak kertas latihan, misalnya mereka disuruh jawab kayak misalnya kita hari itu lagi belajar memahami sebuah paragraf, berarti ada kayak latihan jawab pertanyaan terkait dengan paragraf tersebut gitu sih, kayak semacam kertas latihan gitu sih. Terus kalau misalnya mereka baru belajar baca dua suku kata babi bu bebo, terus nanti mereka ada kertas kerja yang di mana di sebelah ada gambar, terus di sampingnya kita harus tulis tuh itu gambar apa sih gitu. Macam itu sih, kayak latihan aja. Cuma kalau ke ujian gitu kita belum sampai situ sih gitu. Oh, berarti kayak latihan harian mungkin ya disebutnya. Kenapa? Mungkin kita bisa sebut itu latihan harian kali ya, gitu sih. Berarti metodenya buat memorizing lagi itu latihan-latihan ya Kak. Mungkin ada PR juga yang dikasih ke anak-anaknya gitu. Kita belum pernah kasih PR sih, karena kita berpikir kita takut kita takut tuh kita belajar tapi kita ngasih beban juga ke mereka, jadi kita belum sampai ke tahap PR sih. Jadi kita belum pernah kasih PR ke mereka sih. Juga mungkin ke depannya kita akan memberikan itu, karena setelah kita berlalu berjalan, kayaknya PR itu juga penting ya ternyata gitu, supaya mereka tuh belajar lagi loh, nggak cuma ingat dan belajar ketika pertemuan Sabtu, tapi juga mereka jauh lebih baik apabila mereka mengulasnya lagi di rumah gitu sih. Baik. Kira-kira nih Kak, dari pengalaman kakak-kakak semua yang udah mengajar di Terminal Pintar, ada nggak sih misalkan satu bidang yang sebenarnya perlu banget nih yang harus dikasih tapi belum ada tenaga mentornya atau segala macam? Mungkin dari teman-teman UAI, mungkin dari kelompok kita bisa nih kapan-kapan ngikut ngajar di sana buat masih di bidang tersebut gitu. Apa ya? Menurutku tuh ini kita tuh pengen banget ada IT sih, jadi kayak pelajaran tentang IT. Nah, kenapa sih kita belum bisa merealisasikan mata pelajaran IT? Karena pertama fasilitasnya nggak ada gitu, karena kita mentornya tuh kayak nggak terlalu banyak yang bisa bawa laptopnya ke sana gitu. Terus mentornya sendiri juga nggak ada yang menguasai IT dengan baik gitu. Nah, kita tuh pengen sih ada mata pelajaran itu. Kenapa? Karena menurut saya itu penting banget ya untuk masa depan adik-adiknya gitu. Karena biar bagaimanapun kita nggak bisa pungkir gitu kalau misalnya IT itu penting loh untuk masa depan. Karena ke depannya IT itu akan sangat dibutuhkan juga, dan ini juga penting banget buat anak-anak yang putus sekolah. Jadi kita tuh pengen mereka putus sekolah tapi mereka juga punya ilmu yang bermanfaat di masa itu, yang penting di masa itu gitu sih. Berarti tentang IT ya Kak. Ya. Nanti kita mungkin dari teman-teman UAI ada yang jago IT bisa ikut nih di ngajar di Terminal Pintar. Mungkin sekian ya sharing session kita yang sangat singkat. Semoga kegiatan ini juga sharing sessionnya sangat bermanfaat dari kakak komunitas rasa kebaikan, dan teman-teman juga bisa ada ide nih untuk ikut kerjasama untuk mengajar juga di sana sebagai mentor. Siva, izin saya mungkin menambahkan sedikit ya. Boleh Bu.
Terima kasih kepada Kak Yulia tadi atas sharingnya ya, menarik sebetulnya. Saya senang banget nih dengernya Kak Yulia dan teman-teman mau sharing ilmu, sharing berbagi waktu terutama gitu ya, luar biasa gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi stimulus buat teman-teman UAI. Mudah-mudahan kalau pandemi ini cepat berlalu gitu ya, nanti justru bisa, saya pun pernah bilang ke teman-teman waktu rencananya kita mau offline ya, yuk kita ke sana yuk gitu kan, karena ini pasti menjadi pengalaman yang menyenangkan gitu. Apalagi saya kebayangnya ketemu langsung sama teman-teman adik-adik yang belajar di Terminal Pintar itu. Kak Yulia, nanti saya tadi walaupun off cam saya dengerin gitu ya penjelasannya Kak Yulia gitu kan. Kebayang saya mudah-mudahan ya nanti jika situasi sudah lebih memungkinkan, mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama gitu ya dari Terminal Pintar ini atau dari komunitas rasa kebaikan ini dengan prodi psikologi ataupun dengan Universitas Al-Azhar. Ya mudah-mudahan nanti silaturahim ini jangan sampai terputus gitu ya. Mudah-mudahan lewat teman-teman kelompok 11 atau nanti juga kita bisa silaturahim langsung ke sana gitu kan. Tapi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mendoakan semoga teman-teman di sana tetap terjaga semangatnya, semangat berbaginya itu luar biasa sih menurut saya. Ya tetap semangat dan yang paling penting jaga kesehatan. Oh ya, satu lagi, apakah selama pandemi ini kegiatan tetap berlangsung? Selama pandemi kegiatan masih tetap berlangsung karena kebetulan kita juga hadir pada masa pandemi, jadi kegiatan masih tetap online tapi atau offline? Offline. Datang betul di sana ya. Untuk KM ini karena kita juga agak khawatir sama diri kita dan keluarga kita, jadi untuk PPKM yang ini karena kasusnya juga semakin parah, jadi kita terlebih dahulu untuk sementara gitu Bu. Betul. Dan Terminal Pintarnya ya Bu ya. Ya. Jadi insya Allah walaupun maksudnya gini, kita punya niatan baik, tetapi kita tetap harus melihat situasi dan kondisi ya. Terkait dengan kondisi seperti saat ini ya memang kalau memang belum memungkinkan untuk online, sebaiknya dihentikan dulu gitu ya, di stop dulu. Toh juga insya Allah sangat dimaklumi lah ibaratnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga teman-teman. Salam untuk teman-teman yang lain di Terminal Pintar, di komunitas Rasa Kebaikan, untuk para tokoh-tokoh masyarakat di sana. Ya, terima kasih Kak Yulia. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Rahma atas penambahan pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Kak Yulia telah memberikan sharing session nih kepada kita, gimana sih komunitas kebaikan, gimana sih Terminal Pintar itu seperti apa. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolis barang charity dari kelompok 11 kepada anggota komunitas. Dari perwakilan kelompok 11 yaitu Zahro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bentar ya teman-teman. Perlu dinyalain nggak? Oh, Zahro di sana ya? Nggak kelihatan. Ibu Zahro ada di sana, Bu. Oh, alhamdulillah. Ini yang menerima siapa namanya? Kak Yulia lagi ya? Oh iya, makanya udah ganti lagi. Punten ya, maaf Kak Yulia. Tadi kayaknya beda gitu. Ini tahu laptop lu yang itu. Gimana sih? Diangkat dikit. Lebih maju. Nah, nanti ada yang foto. Nah, benar. Sebentar guys. Aba-aba ya, 1, 2, 3. Atau di pin yang Zahronya di pin, jadi fokusnya langsung. Ada yang bisa pinin nggak? Udah, Zahronya di pin.
ibu yang terima barang. Oh iya. Ulang lagi ya. 1, 2, Kenapa bego ya? 3. Enggak. Udah, teman-teman? Sudah ya teman-teman? Sudah. Oh, iya. Ini bikin sih. Ya, sudah. Terima kasih kepada Kak Yulia dan Zahro Iya, sama. pemberiannya. Baik. Terima kasih kepada kakak-kakak komunitas Rasa Kebaikan dan tadi perwakilan dari kelompok 11 yaitu Zahro. Selanjutnya mungkin ada salah satu nih dari kakak-kakak komunitas Rasa Kebaikan yang kemarin jadi peserta KKN juga ya. Boleh dong sharing session satu mungkin dari kakak-kakak. Mungkin ada Kak Eva, Kak Yulia lagi juga boleh. Kak Rangga, Kak Nida, Kak Desi, Kak Hani boleh. Iya, kesan pesan. Memberikan kesan pesan nih gimana waktu KKN kemarin. jadi peserta KKN. Kak Hana boleh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rahma dan teman-teman KKN UAI. Terima Selamat kasih. siang, Kak Eva. Ya, saya kemarin termasuk salah satunya yang ikut untuk KKN yang di anak-anak untuk mentor pengajar terminal pintar. Ya, terus kemudian kemarin kita dapat materi yang sangat bermanfaat dari KKN-nya Kak Siva yang untuk materinya bullying, yang untuk jadi kita ada materi baru untuk menanamkan kepada adik-adik tentang bullying itu gimana sih gitu, terus pencegahannya, cara mengatasinya gitu. Jadi kita kemarin dengan materi yang bermanfaat itu kami mengucapkan terima kasih. Kemudian dari untuk implementasinya ke depannya akan diterapkan, jadi nanti akan koordinasi dengan topik tersebut akan diberikan pada sesi saat pertemuan tatap muka setelah PPKM atau saat kondisi yang sudah memungkinkan. Terus untuk yang kalau dari saya kan yang untuk materi tersebut, tapi saya udah lihat di YouTube channelnya ada banyak materi-materi yang bermanfaat dari pengelolaan limbah, penanaman aquaponik, terus kemudian untuk public speaking, tentang organisasi. Jadi memang tujuan KKN-nya yang dari materi KKN semua yang untuk dari terminal rambutan maupun komunitas semuanya itu sangat menyakup ke semua sudut gitu, dari komunitasnya didapatkan, dari anak-anak Karang Taruna juga dapat ilmu tentang organisasi, public speaking, terus kemudian dari ibu-ibu di sana juga mendapatkan pengelolaan limbah dan penanaman aquaponik. Jadi dari ujung sampai ujung itu semuanya dapat gitu. Itu kami yang kayak alhamdulillah, terima kasih. Jadi semua perhatiannya itu terfokus nggak cuma ke adik-adiknya aja, tapi manfaatnya ke semua pihak. Itu yang sangat salut sekali Ibu dan teman-teman KKN. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Meskipun juga penyampaian materinya by Zoom, by YouTube, itu juga kami sangat terharu juga gitu. Meskipun tidak bisa bertatap muka langsung, tapi nyampe ke kitanya gitu. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Sekian dari kesan dan ucapan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Eva atas kesan pesannya.
Kemudian selanjutnya marilah kita dengarkan penutupan dari KKN kita, kelompok 11 dari Ibu Siti Rahmawati. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Siva. Punten ya, saya ngomong lagi. Jangan bosan. Iya. Nanti kalau ketemu langsung malah kita harus diskusi, Bu. Dan Iya, kita betul. ingin Ibu juga memberikan kami pengajaran dan teman-teman juga memberikan Allah, langsung amin. gitu, Bu. Terima Insya Allah kasih, ya Bu. Mudah-mudahan ini bisa segera berlalu. Kemarin sempat waktu teman-teman berencana, Bu ada yang online, ada yang offline. Yuk kita offline, kita atur aja waktunya gitu kan, janjian. Bu bisa kok di sana pakai tetap prokes. Yuk Bismillah deh gitu kan. Tapi terus ternyata kan PPKM darurat nih, tarik rem ya langsung ya. Jadi ya sudahlah, kita demi kebaikan bersama. Insya Allah mudah-mudahan kalau situasi sudah memungkinkan, kami silaturahim ke sana. Mudah-mudahan nanti juga teman-teman yang sekarang KKN, mudah-mudahan kalau nanti silaturahim ke sana, sudah bukan KKN lagi ya, tapi mudah-mudahan sudah skripsi gitu kan, mudah-mudahan sudah menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya, karena setelah ini masih banyak PR yang harus mereka kerjakan. Ya jangan nanti ketemunya masih gini lagi gitu ya. Ketemunya harus one step ahead lagi gitu. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Kak Eva ya, Kak Eva atau Bu Eva gitu kan. Tadi ada Kak Yuli, terima kasih. Tolong titipkan salam kami untuk para tokoh masyarakat di sana. Ucapan terima kasih karena telah berkenan menerima kami. Dari teman-teman KKN, peserta, teman-teman mahasiswa ada yang mau disampaikan? Silakan sebelum saya tutup. Ada dari Zahra mungkin? Salma, Tegar, Andra, Sevira, Sarvina, ada? Mungkin aku mewakilkan teman-teman kelompok 11 kali ya, Bu. Kita di sini mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasinya teman-teman dari komunitas, kakak dari komunitas, teman-teman di lingkungan Bungur juga yang udah mau menjadi subjek kita, mau menjadi orang-orang yang ada di KKN kita. Terima kasih banyak atas waktunya juga yang udah diluangkan untuk mendengarkan video kita, ikut bertanya juga di video-video kita yang udah kita berikan. Terima kasih banyak, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan juga segala urusannya. Amin. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih Zalzabila. Ya, karena ya waktu juga ya, kemudian juga sudah selesai juga rangkaian acara KKN ini, ucapan terima kasih sudah disampaikan, permohonan maaf sudah diberikan, barang-barang juga sudah, titipan amanah juga sudah disampaikan. Sekali lagi, saya atas nama Prodi dan Universitas mengucapkan terima kasih. Dengan selesainya rangkaian kegiatan KKN ini, maka dengan mengucapkan hamdalah, KKN kelompok 10 program studi psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi, teman-teman, tokoh masyarakat, teman-teman komunitas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah dan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahma atas penutupan KKN ini. Semoga KKN yang kemarin kita lakukan dapat bermanfaat kepada lingkungan Bungur sendiri dan adik-adik Terminal Pintar dan kakak-kakak komunitas Rasa Kebaikan. Selanjutnya mungkin ada foto bersama ya, supaya ada dokumentasi. Untuk kakak-kakak semuanya diperbolehkan menyalakan kameranya agar teman-teman bisa melakukan dokumentasi. Baik, ini sudah dibuka. Kak Rangga, Anida, Kak Desi, boleh dibuka kameranya.
Iya. Untuk Kak Desi, mungkin Kak Desi lagi di jalan ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa Kak. Boleh teman-teman panitia melakukan dokumentasi. Saya berikan aba-aba ya. 1, 2, 3. Sudah? Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih kepada kakak-kakak semuanya dan panitia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan doa penutup untuk menutup acara kegiatan pada hari ini. Kepada Tegar Alfian, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala, sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi lil jalalil wajhi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana ja'al mana anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan charity KKN dan sekaligus penutupan KKN Pengabdian Masyarakat Rambutan. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim kepada kami, sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan dosa kepada kami, serta pahamkan kami dengan semua yang kami dengar dan kami lihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Tegar Alfian atas pembacaan doanya. Ya, sama-sama. Selanjutnya akhir kata dari saya dan teman-teman panitia KKN mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh teman-teman komunitas Rasa Kebaikan, teman-teman panitia dan Ibu Siti Rahmawati dalam kegiatan KKN kelompok 11 di tahun 2021 ini. Semoga kegiatan KKN ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sampai jumpa pada rangkaian KKN mungkin tahun berikutnya atau acara dari OAI sendiri di kegiatan komunitas Rasa Kebaikan atau Lingkungan Bungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih. Untuk kakak-kakak, jika ingin live diperbolehkan. Terima kasih, izin live ya. Ya Ibu, terima kasih juga ya Bu. Ya, assalamualaikum.